Bursa Saham Nasional menutup akhir Januari dengan bertengger di zona positif. Sepanjang awal tahun ini, IHSG terlecut menguat usai pemodal asing membanjiri pasar modal Indonesia dengan dana-dana yang dimilikinya. Jokowi Efek ikut membantu IHSG dipenuhi aksi penguatan. Tak mengherankan jika pelaku pasar menilai Bursa Saham Indonesia telah menikmati masa-masa Januari ceria atau lazim disebut Januari Efek. Memasuki bulan baru sekaligus tahun kuda kayu, bagaimana peluang IHSG sepekan ini? Akankah asing kembali berbelanja atau justru menghindari sementara pasar saham? Berikut wawancara Liputan6.com dengan Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang. Iya, kalau kita lihat ini kan sudah mulai ada bocoran-bocoran lagi ya, tentang laporan keuangan. Jadi memang kata kunci laporan keuangan, Mas ya. Lalu kedua juga masa daripada mungkin Januari Februari selesai ya, dan sudah mulai akan rilis laporan keuangan, dan plus lagi kita sudah mulai disibukkan oleh hiruk pikuk masalah politik ya. Jadi kalau saya melihat memang Februari ini ya seperti saya katakan dari awal adalah lebih cenderung volatile menurut saya sih. Iya, yang pasti kita mau lihat adalah mengenai data ekonomi itu kata kunci nanti di awal bulan nanti di hari Senin ya, mengenai inflasi yang tadi saya sebutkan 0,85% lalu juga karena defisit nanti seperti apa ya, lalu trade balance seperti apa ya kan. Nah itu nanti sebagai pijakan kita sebetulnya mau lihat nanti reaksi kepada bank sentral nanti sebetulnya Mas, berkaitan dengan nilai itu berkaitan dengan interest rate. Kalau global ini kan kita udah tahu, pertama itu adalah The Fed itu tiap bulan nantinya akan terus memotong, mungkin memasuki bulan musim panas nanti mereka akan lebih besar memotong paket stimulus tersebut itu antara 15-20 miliar, dan mereka akan berakhir kita perkirakan untuk total paket stimulus itu sekitar September Oktober udah selesai. Nah itu dia jadi nol ya. Itu pertama. Lalu kedua kalau kita lihat adalah mengenai bagaimana kelanjutan dari beberapa negara yang mata uang itu terkena tekanan jual sebetulnya kan, yang sebutkan peso Argentina dan segala macam itu gimana setelah mereka menaikkan suku bunga yang sangat tinggi sekali. Nah apakah nanti memang 3 negara mata uang tersebut akan turun, itu akan mengimbas ke Indonesia? Nah itu juga akan dilihat dampaknya Mas. Nah itu makanya, dan apalagi kalau kita tahu currency itu berpengaruh pada IHSG Mas gitu. Kalau misalnya katakanlah inflasi itu kurang lebih sekitar 1% ya, itu mungkin masih bisa ditolerir ya. Jadi kan kalau saham-saham berkaitan dengan interest rate itu biasanya perbankan ya, properti, lalu juga ada sektor multi finance ya, itu juga nanti sektor konstruksi sebetulnya. Itu beberapa saham yang berkaitan dengan interest rate, dan juga memang saham-saham yang punya utang dalam rupiah cukup besar ya. Nah itu. Kalau memang nanti katakan karena kalau defisit dan juga nanti trade balance itu di bawah ekspektasi kita, itu berbahaya. Kalau saya sih sebetulnya kalau kita lihat murni dari valuation itu, beberapa saham di beberapa sektor itu menarik sekali. Kalau saya melihat itu adalah Pegas ya, perusahaan gas negara itu menarik ya. Ada juga BRI ya, ada BCA. Lalu dari sektor semen saya pilih Semen Indonesia dan Indosemen. Lalu dari consumer saya memilih untuk ISCBP sama Indofood ya. Unilever juga oke ya. Lalu juga kita lihat untuk sektor retail lain ya, termasuk dari media juga. Plus lagi dari kebutuhan misalnya rumah tangga atau kebutuhan berkaitan properti. Seperti ASIS juga menarik untuk kita koleksi. Lalu kalau kita lihat untuk sektor sektor CPO juga masih menarik. Ada 4 saham situ saya rekomendasikan, yaitu Ali, LSIP, Salim Infomas, dan juga BW Plantation ya kan. Perbankan yang tadi saya sebutkan tadi ya. Lalu juga kita lihat infrastruktur selain perusahaan gas negara, saya melihat ada kecenderungan jasa marga juga menarik untuk dikoleksi Mas. Itulah beberapa saham yang saya lihat itu menarik sebetulnya untuk kita lihat untuk selama seminggu ke depan Mas. Kalau saya sebetulnya berkaitan juga dengan investor asing lagi. Kalau memang nanti investor asing itu masuk cukup besar, ya kan, itu masih bisa. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan dana dalam negeri, ya kita tuh sifatnya hanya bisa bertahan, Mas.
bertahan untuk tidak bisa mengalami penguatan itu kelemahan daripada dalam negeri. Jadi kita butuh sebetulnya investasi itu masuk dorong ke depan ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada kecenderungan, ada potensi sebetulnya kalau kita lihat secara teknikal memang akan bermain di level 44 sampai 45 sebetulnya di sepanjang untuk bulan depan, bulan Februari Mas. Nah itu. Tapi kalau menurut saya sih mungkin untuk untuk minggu depan mungkin kita bermain kurang lebih sekitar 4.450 dulu Mas, belum sampai sekitar 4.500. Salah satu pasti data ekonomi, ya kan, lalu juga terjadi stabilisasi di faktor eksternal tadi beberapa negara tersebut ya. Ketiga yaitu tadi sudah kan jadi kita tunggu adalah memang ini kan big picture yang perlu diperhatikan adalah mengenai masalah siapa presiden, ya kan, juga siapa wakil presiden dan siapa pemenang pemilu. Nah asing itu nggak begitu senang terhadap masalah-masalah overhang sebetulnya Mas, masalah-masalah mengganjal seperti itu, makanya mereka masih masuknya pun masih sedikit-sedikit gitu loh. Namanya pasar senang yang bentuk kepastian, harus memang sebutin nama Mas.